Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 26 Januari 2026, Kang Noel mengatakan bahwa Pak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Harapan dan Cita-Cita Rakyat Indonesia, itu akan dinoelkan. Dan dia mengklaim bahwa informasi itu dia dapatkan dari pemilik A1, informasi A1. Maksud dinoelkan itu adalah bahwa Pak Purbaya akan digulingkan, dijatuhkan dengan cara yang sangat menyakitkan, sama seperti Noel, sama seperti dirinya. Dikriminalisasi, dianggap jahat, dirusak karakteristiknya, dihancurkan kepribadiannya, dan ditutup aksesnya untuk berbicara dan bertindak di ruang publik di era-era selanjutnya. Begitu kan? Nah, apakah Pak Purbaya akan mendapatkan perlakuan yang seperti itu? Dan informasi A1 yang dimaksud itu siapa dan apa sebenarnya itu? Jauh di luar itu, sebenarnya saya sudah pernah mengatakan hal yang serupa. Bahkan saya lebih awal dan lebih detail lagi. Saya katakan di video ini yang saya buat 4 bulan yang lalu, saya katakan bahwa Pak Purbaya memang akan digulingkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Dan mungkin saja dalam bentuk kerusuhan. Dan itu terjadi antara bulan April sampai bulan September, antara bulan-bulan itu. Gitu. Saya berani sampai menyebutkan kapan waktunya. Nah, apakah informasi yang saya dapatkan sebenarnya juga adalah informasi yang juga diberikan kepada Pak Noel? Informasi A1 itu, ya sejujurnya saya memang mendapatkan bocoran Baraya dari orang tertentu, dari pihak tertentu. Tetapi apakah orang dan pihak tertentu itu memang benar-benar A1 atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya mendapatkan informasi itu. Dan saya sebenarnya mengambil tanggal itu dan memprediksikan apa yang terjadi pada Pak Purbaya itu sebenarnya tidak didasarkan pada informasi A1 yang dimaksud itu, tetapi didasarkan pada analisis terhadap fenomena-fenomena yang sedang terjadi di Indonesia dan di dunia. Kalau Baraya misalkan mau mendengarkan, coba perhatikan baik-baik dan sanggah kalau bisa. Saya sebutkan ada 5 faktor ya. Yang pertama adalah bahwa ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, dalam artian di bulan April mungkin ya tahun 2026 ada 800 triliun rupiah utang jatuh tempo Indonesia yang harus segera dibayarkan. Nah, ini memicu begitu banyak spekulasi dan bisa saja pemerintah gagal bayar atau bayar tapi dengan pengorbanan yang sangat besar. Makanya saya katakan ekonomi Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Ditambah faktor yang kedua, ekonomi Indonesia bahkan seandainya kita tidak punya utang jatuh tempo, memang sedang rentan-rentannya. Coba Baraya misalkan sekarang, kerentanan ekonomi Indonesia itu ada di level seandainya mamang-mamang tukang ojek naikin tarif 3.000 perak doang, itu tuh bisa sampai melumpuhkan Jakarta gara-gara demo besar-besaran. Gitu. Ekonomi kita serentan apa? Serentan bahwa ketika Amerika Serikat ngancam Indonesia dengan tarif, itu Indonesia tuh sampai tiba-tiba jadi pro terhadap Israel gitu. Sampai segitunya rentannya ekonomi Indonesia itu gitu. Nah, itu adalah masalah masalah ekonomi dua-duanya ya. Kemudian yang ketiga, bahwa dunia pun sekarang sedang kacau-kacaunya, sedang chaos-chaosnya. Amerika Serikat sedang birahi tinggi. Sekarang sedang musim kawin. Jadi dia tuh melampiaskan hasratnya itu kepada negara-negara yang lain. Ada ancaman terhadap negara-negara semacam Meksiko, bahkan Kanada, NATO, Uni Eropa, PBB, dan lain-lain. Kemudian mereka juga melakukan serangan dan penculikan terhadap presiden, misalkan Venezuela, dan sekarang OTW misalkan menyerang Iran. Nah, senggolan sedikit aja terhadap Iran itu benar-benar terjadi, itu akan menyebabkan Iran memblokade Hormuz, dan itu akan berdampak pada kenaikan minyak bumi di seluruh dunia karena pasokannya turun sampai 20% gitu. Nah, ini kan sebenarnya dampaknya sangat luar biasa. Jadi di dalam negeri kita bermasalah secara ekonomi, di luar negeri juga kita sangat-sangat berpotensi menghadapi krisis. Nah, ditambah lagi masalah berikutnya, Pak Purbaya. Pak Purbaya itu adalah orang yang ceplas-ceplos dan sampai sejauh ini adalah menteri yang paling banyak nabung musuh. Iya kan? Sekarang Pak Purbaya itu banyak tidak disukai oleh tokoh-tokoh politik yang lain, banyak tidak disukai oleh pejabat-pejabat yang lain, dan ditambah Pak Purbaya sendiri itu memang sering musik mafia-mafia yang ada di lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, sekarang Baraya hitung sama-sama 5 faktor tadi itu, sanggah kalau bisa, tapi saya yakin enggak, karena memang faktanya adalah seperti itu. Nah, dari 5 faktor itu, maka adalah menjadi masuk akal ketika saya mengatakan bahwa Pak Purbaya sangat berpotensi untuk dilengsarkan antara bulan April, Mei, Juni, Juli sampai sampai September. Kemungkinannya di situ gitu. Sekali lagi ini bukan prediksi bahwa itu pasti akan terjadi. Saya bilang
Itu akan terjadi kalau Pak Purbaya tidak ada perubahan di dalamnya gitu, secara internal gitu misalkan ya, kalau kalau misalkan seperti itu. Dan ini juga sebenarnya adalah pernyataan terbuka, saya katakan ini adalah kemungkinan bukan kepastian. Kalau misalkan semua, faktor-faktor tadi itu disatukan, ya memang cukup masuk akal, bisa salah. Tapi semua faktor itu kan cukup masuk akal kan, dan kalau misalkan kita mau runut secara lebih detail lagi, maka pernyataan bahwa Pak Purbaya itu akan dilengsarkan dengan atau bahkan dinoelkan, itu sebenarnya cukup masuk akal. Mari kita detailkan. Siapa musuh-musuh Pak Purbaya? Yang di ruang publik aja, yang terbuka sekarang ya, yang kelihatan sama orang. Pak Purbaya itu sempat bersengketa dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian dengan Pak Kang Deddy Mulyadi, Pak KDM ya, kemudian pernah berdebat dengan Pak Hasan Nasbi, kemudian dengan Rocky Gerung, dan kemudian dengan Bahlil. Ini yang terlihat di permukaan. Maksud saya gini Baraya, kalau yang terlihat di ruang publik aja sampai sepanas itu, apalagi yang tidak dipublikasikan, mereka kan sama-sama jajaran pemerintah, mereka tuh sama-sama pejabat. Artinya konflik yang bagaimanapun biasanya seharusnya mereka tuh diskusikan di dalam internal mereka aja, di grup WA mereka aja gitu. Tetapi nampaknya grup WA mereka itu sudah tidak sehat lagi, sedemikian sehingga drama-drama keributan di antara para pejabat kita itu sampai dipublikasikan dan terang-terangan dinyatakan di depan awak media kita. Nah, jadi sekali lagi keributan antara Pak Purbaya misalkan dengan Pak Bahlil soal adu data dan sebagainya, itu kan nggak seharusnya tampil, nggak seharusnya terlihat di ruang publik gitu. Jadi kalau misalkan dia sampai terlihat, berarti masalah di dalamnya menjadi sangat-sangat besar gitu. Itu masalah ketika kita melihat Pak Purbaya konflik dengan individu per individu. Bagaimana dengan konflik dengan lembaga-lembaga? Nah ini Pak Purbaya itu banyak sekali musuhnya, dalam tanda kutip ya, musuhnya secara kelembagaan. Satu, Bea Cukai. Bea Cukai itu sekarang yang paling banyak diobok-obok sama Pak Purbaya, sampai ada puluhan, 22 atau berapa gitu, yang pentolan-pentolannya itu diganti sama Pak Purbaya. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pajak. Pak Purbaya Menteri Keuangan berantem sama Direktorat Jenderal Pajak. Ini fakta kan, di media-media dipublikasikan. Kemudian Bank Indonesia. Ini juga adalah dalam tanda kutip ya musuh Pak Purbaya. Kemudian Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Baraya ingat ada 18 gubernur yang langsung datang ke Jakarta ngedemo Pak Purbaya. Ini musuh-musuh Pak Purbaya. Kemudian BUMN itu diserang sama Pak Purbaya. Kemudian Danantara, bosnya para BUMN itu juga mendapatkan serangan. Kemudian DPR, Pak Purbaya bilang saya dimarahin sama anggota DPR bla 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 bla. Kemudian ada keributan juga gitu ya. Kemudian Lembaga Penjamin Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan. Itu semuanya adalah orang yang pernah berkonflik dengan Pak Purbaya, padahal Pak Purbaya itu diangkatnya baru kemarin. Baru 3 bulan, baru 4 bulan mungkin. Iya mungkin baru 5 bulan lah, 5 bulan dari sekarang gitu. Dan itu belum selesai Baraya, jangankan dengan sejumlah menteri, jangankan sejumlah pejabat, jangankan sejumlah lembaga. Pak Purbaya itu pernah ketahuan ribut dengan Prabowo Subianto dalam 2 hal. Yang pertama adalah soal WUS. Pak Prabowo meminta agar utang WUS itu, defisitnya itu dibayar oleh duit negara. Sedangkan Pak Purbaya menolak itu. Itu keributannya panjang. Kemudian ingat nggak Baraya? Pak Purbaya juga sempat ributin soal MBG. Ya karena Pak Purbaya sebenarnya nggak seret kalau misalkan itu dibagikan dalam bentuk makanan gitu. Itu juga nggak. Nah sekarang Baraya hitunglah lagi-lagi ya. Ekonomi Indonesia sedang rentan. Kemudian ekonomi global juga sedang tidak baik-baik saja. Pak Purbaya itu musuhnya banyak di dalam negeri, baik itu pejabat maupun mafia. Nah, dengan rangkaian peristiwa seperti itu, coba Baraya satukan, bahkan seandainya Baraya tidak memiliki informasi A1, Baraya akan menyimpulkan hal yang sama. Pak Purbaya sedang ada dalam masalah dan beliau sangat rentan, sangat mungkin untuk dinoelkan. Dengan urusan-urusan yang tadi itu. Coba kita bikin skenario kecil. Ini hujan. Coba kita bikin skenario kecil. Ini kecil-kecilan ya. Sekali lagi bukan soal benar dan salah, tapi masuk akal atau enggak. Bulan Februari, Amerika Serikat akan menyerang Iran dan kemudian menyebabkan harga minyak naik. Dan itu menyenggol ekonomi global sampai goyang ke sana ke sini. Emas kemudian melonjak harganya, Bitcoin jatuh harganya, kemudian Amerika Serikat menghukum dengan tarif semua penyokong Iran. Dan setelah itu Indonesia juga kena masalahnya. Dan itu menyebabkan investor-investor yang ada di Indonesia itu juga pada kabur.
Setelah itu, bulan April, Indonesia dikejar utang jatuh tempo 800 triliun dalam situasi MBG belum kebayar, WUS belum kebayar, IKN belum kebayar, dan sebagainya. Nah, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan ekonomi Indonesia itu benar-benar chaos. Defisit yang disebabkan oleh bayar jatuh tempo utang itu akan memaksa efisiensi besar-besaran dan kemudian mungkin akan memotong anggaran untuk setiap daerah. Anggaran setiap daerah yang dipotong itu akan memaksa setiap kepala daerah untuk cari cara lain untuk mendapatkan uang. Caranya macam-macam, tapi salah satu yang paling mungkin adalah dengan menaikkan pajak. Pajak yang dinaikin akan memicu demonstrasi, kerusuhan, chaos, bahkan mungkin pemakzulan dan lain sebagainya. Ini akan benar-benar menjadi sangat kacau. Dan di saat itu terjadi, mafia-mafia yang tidak suka sama Pak Purbaya itu kemudian akan bikin demonstrasi, akan menunggangi aktivis-aktivis, kemudian membuat kerusuhan di mana-mana, dan kemudian membuat narasi dan citra serta propaganda, fitnah bahwa Pak Purbaya ini tidak baik dalam menjabat dan sebagainya. Dan di antara semua hal itu terjadi, akhirnya Pak Prabowo tidak punya pilihan untuk menjatuhkan Pak Purbaya. Oke, skenarionya bisa saja salah, sangat mungkin tidak terjadi seperti itu. Cuman masuk akal kan? Jadi sekali lagi saya tidak ingin mengatakan apapun, saya hanya ingin mengatakan di tengah hujan ini bahwa bahkan tanpa informasi A1 pun sebenarnya adalah sangat masuk akal ketika Pak Purbaya diceritakan akan dinoelkan. Jadi ini bukan soal ramalan Baraya, dan saya tambahin lagi. Baraya tahu nggak bahwa Pak Prabowo sejak berkuasa atau bahkan di tahun 2025 aja, selama 1 tahun masa jabatannya beliau itu ngereshuffle kabinet sampai 4 kali. Dan OTW sekarang awal tahun 2026 beliau akan bikin reshuffle yang kelima. Dan kalau Baraya lihat, tidak pernah ada presiden di Indonesia yang bikin reshuffle sampai sebanyak itu, dengan frekuensi serapat itu, kecuali Gus Dur. Gus Dur itu mengadakan reshuffle itu sampai 12 kali dalam 2 tahunan lah, 2 tahun lebih sedikit gitu. Nah, tapi kan pada waktu itu Gus Dur bikin reshuffle itu karena krisis, karena Indonesia tuh memang sedang kacau-kacaunya, sedang chaos-chaosnya, ada pemberontakan, ada apa, bahkan ada isu kudeta dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi apakah Indonesia itu sekarang krisisnya sama dengan di zaman Gus Dur gitu? Ya seharusnya tidak, tetapi dengan reshuffle yang begitu banyaknya. Nah, sekarang kita bikin skenarionya, skenario balik lagi, skenario. Kenapa reshuffle itu bisa begitu banyak? Tetap semuanya tuh endingnya tuh jelek gitu. Bahwa kemungkinan yang pertama, Pak Prabowo dulu milih menteri-menterinya itu dengan tergesa-gesa, sehingga sekarang baru ketahuan bahwa menteri-menterinya itu nggak cocok kerja, misalkan. Atau bahwa menteri-menteri itu sebenarnya harus diamankan karena banyak di antara mereka itu yang korupsi. Atau bahkan sebenarnya kabinet Pak Prabowo sejak awal memang tidak sehat karena terlalu gemuk dan terlalu banyak kepentingan di dalamnya, sehingga butuh reshuffle yang berkelanjutan dan terus-menerus untuk bisa menjaga stabilitas pemerintahan. Benar. Tapi mau apapun skenarionya, bahkan tanpa informasi A1 sekalipun, kita tuh tahu bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja, rakyat Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan Pak Purbaya yang memiliki banyak sekali musuh di antara para pejabat dan para mafia itu sekarang ada di tengah-tengah bidikan dan siap dinoelkan. Iya kan? Nah, makanya please sekali lagi Baraya, kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih lebar, Baraya yang hidup di tahun 2026 itu kayaknya memang ciong. Kayaknya memang lagi nggak beruntung gitu. Bukan hanya soal ini itu gitu, tapi masalah global dan ini multidimensi. Coba Baraya hitung ya sekarang. Kerusakan iklim itu menyebabkan perubahan iklim, dan perubahan iklim menyebabkan Indonesia sekarang dihajar oleh begitu banyak bencana alam. Dari mulai longsor, banjir, ada megatrust yang katanya mungkin akan terjadi dan sebagainya. Kemudian masalah politik kita sangat bermasalah, masalah keamanan kita bermasalah, masalah ekonomi kita chaos. Di luar negeri kita itu ada banyak sekali negara yang siap berkonflik satu sama lain, memusnahkan satu sama lain. Dan negara-negara yang sedang berkonflik itu masing-masing megang nuklir dong. Nah, inilah yang terjadi di tahun 2026 ini. Makanya Baraya pikirkan baik-baik. Sekali lagi, ini bukan soal informasi A1. Ini bukan soal ada informasi rahasia yang akhirnya bisa dibocorkan oleh seorang yang namanya Noel, yang akhirnya dia bisa bersorak-sorai ketika dia ditangkap, akhirnya dia bisa berbicara lebih leluasa di ruang publik karena nothing tulus dan sebagainya. Bukan soal itu.
Ini bukan soal kebencian, bukan soal kemarahan, tapi Baraya sekarang mohon introspeksi, mohon pikirkan sama-sama tentang kehidupan Baraya, gimana caranya agar Baraya itu bisa menyelamatkan diri, minimal menyelamatkan diri dan keluarga. Karena apa? Karena Indonesia sedang chaos, dunia juga sedang kacau, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir tahun 2026. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang sedang kehujanan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.